Kadang-kadang aku tidak heran ya, kenapa ya kalau di gereja reform bicaranya bisa menyangkut ini, menyangkut itu luas sekali. Karena ada culture mandate. Karena kita ada mandat budaya. Harus pakai firman Tuhan untuk mempengaruhi setiap bidang. Orang-orang politik paling suka mengatakan, lu pendeta jangan campur-campur dengan politik ya. Itu urusan gua. Kamu urusan Alkitab. Oh, saya bilang tidak. Alkitab membicarakan tentang politik. Alkitab membicarakan tentang filsafat. Alkitab membicarakan tentang ekonomi. Kenapa kita bikin pusat pengkajian? Karena kita mau mempengaruhi seluruh dunia dengan firman Tuhan. Reform, pengajian. Shalom. Pertanyaan penting. Apakah gereja seharusnya berbicara mengenai isu-isu ini? Jawabannya, berdasarkan prinsip-prinsip teologi reform adalah ya, tetapi dengan beberapa catatan penting. Pertama, tanggung jawab moral gereja. Salah satu pilar teologi reform adalah pemahaman bahwa iman Kristen tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan ini, gereja memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam diskusi yang berkaitan dengan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Alkitab, sebagai sumber utama ajaran Kristen, memberikan banyak prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks ini, seperti kasih kepada sesama, Markus 12 ayat 31, dan keadilan, Mikha 6 ayat 8. Gereja diharapkan untuk menegakkan nilai-nilai ini dalam masyarakat. Kedua, kedaulatan Allah dalam segala hal. Konsep kedaulatan Allah merupakan inti dari teologi reform. Masyarakat, politik, dan ekonomi tidak terlepas dari penguasaan Allah. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan harus mencerminkan kedaulatannya. Dalam hal ini, gereja memiliki peran untuk menyoroti bagaimana kebijakan publik, sistem ekonomi, dan pemikiran filosofis dapat mencerminkan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini bukan hanya tentang berbicara untuk berbicara, tetapi tentang mendorong perubahan yang berakar pada nilai-nilai Kristiani. Ketiga, membawa suara yang seimbang. Namun, penting untuk dicatat bahwa keterlibatan gereja dalam isu politik dan ekonomi harus dilakukan dengan bijaksana dan seimbang. Gereja tidak seharusnya menjadi alat bagi partai politik atau ideologi tertentu. Sebaliknya, gereja harus berfungsi sebagai suara moral yang menantang kekuasaan yang tidak adil. Dalam banyak kasus, ini berarti berdiri di luar partisan politik dan berupaya untuk mempromosikan kebenaran dan keadilan, terlepas dari siapa yang sedang berkuasa. Keempat, pendidikan dan filsafat. Keterlibatan dalam filsafat juga penting bagi gereja. Teologi reform mendorong pemikiran kritis dan refleksi intelektual. Gereja harus aktif dalam mendiskusikan ide-ide filosofis yang dapat mempengaruhi masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Dalam dunia di mana relativisme moral dan sekularisme semakin mendominasi, gereja perlu memberikan pandangan yang jelas dan tegas mengenai nilai-nilai absolut yang dipegang oleh iman Kristen. Kelima, solusi untuk keterlibatan yang konstruktif. Untuk mewujudkan keterlibatan yang konstruktif, gereja harus menciptakan ruang dialog yang inklusif, di mana berbagai pandangan dapat diungkapkan dan dibahas. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, seminar, atau kelompok studi yang melibatkan anggota jemaat dari berbagai latar belakang. Selain itu, pendidikan teologis yang berkelanjutan merupakan kunci untuk membekali anggota gereja dengan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara berarti dalam diskusi publik. Saudara, dalam teologi reform, pemahaman mengenai inkarnasi Allah sebagai manusia dan tujuan penebusan umat manusia sangatlah penting. Berikut adalah beberapa alasan utama yang mendasari keyakinan ini. Kedaulatan Allah. Allah memiliki hak penuh untuk menentukan cara penebusan umatnya. Dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia, Allah menunjukkan bahwa Dia memiliki kontrol penuh atas sejarah dan rencana keselamatan. Kebutuhan akan penebusan. Manusia, melalui dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa,
terpisah dari Allah, dan berada dalam kondisi yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Dosa membawa konsekuensi yang serius, yaitu kematian rohani dan fisik. Oleh karena itu, diperlukan intervensi ilahi untuk mengembalikan hubungan umat manusia dengan Allah. Kemanusiaan Kristus. Dengan menjadi manusia, Yesus dapat sepenuhnya memahami pengalaman manusia, termasuk penderitaan, godaan, dan kematian. Kemanusiaan Kristus sangat penting karena ia harus menjadi perwakilan yang sempurna bagi manusia dalam menjalani hidup yang tanpa dosa, meskipun ia mengalami segala pencobaan yang sama. Penebusan melalui pengorbanan. Penebusan umat manusia terjadi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan menanggung hukuman dosa umat manusia, Yesus memenuhi tuntutan keadilan Allah. Pengorbanan ini tidak hanya menebus dosa, tetapi juga menyediakan jalan bagi umat manusia untuk berdamai dengan Allah. Karya Roh Kudus. Setelah penebusan, Roh Kudus berperan dalam menerapkan karya penebusan Kristus kepada individu. Melalui Roh Kudus, orang-orang yang terpilih diubah dan dibangkitkan untuk percaya kepada Kristus, sehingga mereka dapat mengalami keselamatan yang ditawarkan. Janji keselamatan. Allah berjanji untuk menyelamatkan umat-Nya. Dengan inkarnasi dan penebusan Kristus, janji tersebut digenapi. Keselamatan adalah anugerah yang diberikan kepada mereka yang percaya, dan ini merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk umat manusia. Dalam keyakinan Reformed, keselamatan tidak bergantung pada usaha manusia, melainkan semata-mata pada kasih karunia Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah, dalam kebijaksanaannya, memilih untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan melalui iman kepada Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.